Ya, pemirsa, 1 bulan terakhir publik terus dikejutkan ini dengan pemberitaan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Ini terlebih direncanakan oleh seorang jenderal bintang 2 di tubuh aparat penegak hukum. Ini bahkan upaya menghalangi proses penyidikan dilakukan dengan melibatkan puluhan personel Polri. Kapolri pun meradang pemirsa sehingga tegas meminta seluruh personil yang terlibat ini untuk bertanggung jawab. Ya, setelah tim sus mengumumkan 4 tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Jumat pekan lalu, tim sus mengumumkan istri Irjen Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati ini sebagai tersangka baru pembunuhan Brigadir Yosua. Pasangan suami istri ini menjadi tersangka pembunuhan berencana. Berdasarkan keterangan tim sus di Magelang, inilah motif sesungguhnya penyebab amarah tersangka Irjen Verdi Sambo merencanakan pembunuhan berencana dengan memanggil Barada Richard Eliezer dan juga Brigadir Ricky Rizal untuk merencanakan pembunuhan. Sekembalinya di Jakarta, di ruang kecil di kediaman pribadi Irjen Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan, rapat kecil perencanaan pembunuhan kembali dilakukan, di mana dalam rapat perencanaan pembunuhan tersebut dihadiri oleh Irjen Verdi Sambo sendiri, ini pemirsa sebagai otak pembunuhan berencana, kemudian istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, kemudian Barada Richard Eliezer, serta Brigadir Ricky Rizal. Barada Richard Eliezer dalam rapat tersebut hanya diperintahkan untuk menembak Brigadir Yosua. Sementara Putri Chandrawati, menurut kabar reskrim Komjen Agus Andrianto, ini diduga berperan menggiring korban ke tempat kejadian perkara yang jaraknya memang tidak jauh dari kediaman bersama 3 tersangka lainnya. Ini yakni Barada Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, dan juga sopir Kuat Ma'ruf. 2 alat bukti berupa keterangan saksi dan rekaman CCTV menguatkan penetapan tersangka Putri Chandrawati. Sementara 2 tersangka lainnya yakni Brigadir Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ini berperan membantu dan menyaksikan peristiwa pembunuhan tersebut. Putri diduga juga turut menjanjikan sejumlah uang kepada para tersangka, 3 orang tersangka ini, agar para tersangka tersebut mengikuti skenario yang telah dibuat oleh suaminya Verdi Sambo. Seluruh tersangka baik pasangan suami istri Irjen Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, 2 ajudan Barada Richard Eliezer dan juga Brigadir Ricky Rizal serta sopir Putri Chandrawati Kuat Ma'ruf dijerat pasal 340 KUHP pembunuhan berencana dengan dakwaan tambahan berbeda sesuai dengan peran mereka ini masing-masing, pemirsa. Ancaman hukumannya pun tidak main-main, maksimal hukuman mati. Ya, tersangka otak pembunuhan berencana Irjen Verdi Sambo diketahui pulang terlebih dahulu dari Magelang dan juga terpisah dari rombongan. Kemudian setibanya rombongan dari Magelang di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan, rombongan ini pun melakukan tes PCR. Dan dalam durasi singkat sekitar 20 menit di rumah Irjen Verdi Sambo ada rapat kecil terkait rencana pembunuhan Brigadir Yosua dilakukan. Nah, usai rapat, untuk merekayasa skenario, Irjen Verdi Sambo pergi terlebih dahulu. Selang beberapa menit kemudian, rombongan yang terdiri dari Putri Chandrawati, korban Brigadir Yosua, Barada Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf ini bergerak menuju rumah dinas yang jaraknya tak jauh dari rumah pribadi Sambo. Namun ternyata Verdi Sambo berbalik dan menuju rumah dinas. Eksekusi terhadap korban pun dilakukan. Nah, Barada Richard Eliezer menembak korban di bawah tekanan atasannya, Irjen Verdi Sambo. Hingga kini tim sus terus mendalami apakah Irjen Verdi Sambo turut menembak korban atau tidak. Sementara saat dieksekusi terjadi, 3 tersangka lainnya berada di lokasi. Brigadir Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf turut membantu dan juga menyaksikan pembunuhan ini. Sementara meski tidak merinci secara detail, Dirtipidum Barreskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi menyebut Putri ada di lokasi dan menjadi bagian dari perencanaan pembunuhan ini, pemirsa. Dan tersangka Irjen Verdi Sambo, pemirsa, kemudian merekayasa lokasi kejadian dengan menembak dinding rumah menggunakan senjata milik korban sehingga mengesankan seolah-olah terjadi insiden tembak-menembak. Irjen Verdi Sambo kemudian menghubungi sejumlah koleganya ini di kepolisian untuk merekayasa TKP dan membangun skenario, termasuk merusak dan menghilangkan barang bukti seperti rekaman CCTV. Saat ini berkas perkara 4 tersangka ini sudah lengkap dan akan segera diserahkan ke Kejaksaan Agung. Pemirsa, buntut rekayasa skenario upaya penghambatan penyidikan tersangka Irjen Verdi Sambo menyeret puluhan personil Polri. Ini puluhan personil Polri ini diduga melanggar kode etik dan tidak profesional dalam penanganan olah TKP. Irsus pun
melakukan pendalaman hingga jumlah personil Polri yang diperiksa terus saja bertambah. Saat ini ada 97 orang pemirsa personil Polri yang diperiksa Irsus karena diduga melanggar kode etik, tidak profesional dalam penanganan TKP. Sebagian diantaranya diduga melakukan pelanggaran pidana karena merusak, menyembunyikan hingga menghilangkan barang bukti. Ya, 15 personil ini pemirsa diantaranya ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob. Kita lihat siapa saja 15 personil Polri ini yang ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob. Ya, di Kelapa II Depok dan juga divisi Propam Polri. Nah, ini ada diantaranya adalah perwira yang cukup tinggi, Brigjen Hendra Kurniawan, kemudian ada Brigjen Beni Ali, Kombes Agus Nurpatria, Kombes Susanto, kemudian AKBP Jerry Raymond Siagian. Nah, ini juga ada perwira selanjutnya menengah, yakni AKBP Arif Rahman Arifin, AKBP Ari Cahya Nugraha, Kompol Baikuni Wibowo, AKBP Ridwan Soplanit, Kompol Cuk Putranto, dan juga ada AKP Rifaizal Samuel, AKBP Handik Zusen, AKBP Raindra Ramadan Syah, AKBP Pujiarto, Kompol Abdur Rohim, dan diantaranya ini sudah dinonaktifkan dan juga beberapa diantaranya dimutasi maksud kami ke Yanma Polri. Dan dalam kaitan temuan CCTV, Barreskrim Polri mengelompokkan 5 klaster pemeriksaan saksi. Ya, ini klaster pertama pemirsa. Kita lihat, ini adalah warga kompleks Duren 3 yakni SN, M dan juga AZ. Klaster kedua yakni orang yang mengambil dan mengganti rekaman video digital, kamera CCTV atau DVR CCTV, yakni AF, AKP IW, AKBP AC dan juga Kompol AF. Ini masih ada klaster ketiga yang bertugas untuk memindahkan, mentransmisikan dan merusak rekaman, yakni Kompol BW, Kompol CP dan juga AKBP AR. Klaster keempat pemirsa, yakni mereka yang menyuruh memindahkan, yakni Irjen Verdi Sambo sendiri, Brigjen HK, dan AKBP AN. Serta klaster kelima yakni AKP DA, AKP RS, AKBP RRS, dan juga Brib KDR. Dengan barang bukti yang disita cakram keras merek WD, kemudian tablet Microsoft Surface, perekam video digital kamera pengawas atau DVR CCTV yang ada di Komplek Polri Duren 3, serta laptop milik BW. Ya, pemirsa, tim SUS dan juga Irsus bentukan Kapolri terus bekerja mendalami kasus ini demi menjaga marwah institusi Polri. Kepercayaan masyarakat pun sempat turun terhadap institusi Polri, namun Polri menegaskan akan membuka kasus ini hingga terang benderang agar kepercayaan publik kepada institusi Polri bisa terus terjaga.